Assalamualaikum. Hari ini Dian Ami bincang-bincang sama Kakak Uswa. Kakak-kakak hebat. Yuk, kita bincang-bincang ya. Oke, yang pertama. Aduh, kamera. Siapa sih yang nanya? Terserah. Kebobroan. Aku sih ya. Kak Uswa, kenapa pilih jurusan pendidikan? Sing keras. Jurusan pendidikan. Kenapa saya memilih jurusan pendidikan? Karena mungkin ada beberapa faktor yang harus menjadi alasan saya. Alasannya apa? Yang pertama karena mungkin dorongan dari orang tua yang pertama. Karena mungkin di situ orang tua lebih ingin, karena saya juga pribadinya perempuan ya. Jadi anak perempuannya itu tidak terlalu bekerja yang Nggak kepengen terlalu ngoyoh ya? under pressure seperti itu. Ngoyoh. Ya, ngoyo. Bagaimana cara membuat seorang murid suka dengan pelajaran itu? Selama ini Mbak Uswa menghadapi anak-anak, biar anak-anak itu suka dengan pelajaran itu, gimana caranya? Kalau untuk di ilmu pendidikan, bahasanya adalah membuat kelas itu menjadi suasana kelas belajar yang menyenangkan, atau kalau istilahnya tuh pakem. Ya, pakem itu ada singkatannya, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kalau nggak salah, nanti di Google aja. Ya, itu adalah model pembelajaran di mana pembelajaran itu sebisa mungkin suasananya menjadi menyenangkan. Biasa ditambahkan dengan ice breaking atau permainan-permainan sederhana yang membuat siswa itu tidak bosan dengan pembelajaran yang hanya itu-itu saja. Apa boleh anak-anak pada saat pembelajaran itu berdiri dari tempat duduknya? Sangat diperbolehkan, karena mungkin kalau saya itu pribadinya memegang anak kelas rendah itu sangat diperlukan, karena anak itu pasti dalam 8 jam pembelajaran itu pasti sangat bosan untuk melihat buku dan duduk mendengarkan saya ngomong di papan, itu sangat membosankan. Jadi perlu mereka inovasi pembelajaran yang membuat mereka itu bisa berdiri dari tempat duduknya dengan game, ice breaking, dan Kelas rendah itu kelas rendah itu kelas 1 sampai 3, kelas tinggi itu 4 sampai 6. kan kalau itu sekolah, tapi kalau bimbel kan hanya beberapa jam. Apakah nggak apa-apa kalau misalkan cara pengajarannya berdiri dari tempat duduk? Diperbolehkan, disesuaikan aja dengan porsi jam. Misal kalau anaknya memang 1,5 jam dalam waktu pembelajaran bimbel itu memang dia bisa diatur untuk duduk dan tidak bosan dengan pembelajaran, it's okay. Itu pembelajaran untuk dengan duduk itu tidak apa-apa. Kalau mungkin memungkinkan anak-anak sudah mulai letih, lelah, bosan, kalau dilihat kayak tidur-tiduran Sudah mulai itu bosan. perlu banget buat ice breaking. Ya, ice breakingnya maksudnya misalnya berdiri dari tempat duduk itu boleh? Ya, boleh. Oke. Yang ketiga, perkataan yang paling menyakitkan yang pernah Mbak Uswa terima, Kakak Uswa terima. Itu dari siapa? Terserah, dari sudut manapun yang pernah sampean terima yang paling menyakitkan itu apa, dan bagaimana cara Mbak Uswa menghadapi itu? Mungkin untuk ya ada dari seseorang, tapi saya tidak bisa menyebutkan Iya. siapa. Iya. Disensor ya. Oke, itu ada saat kayak ngono kok jadi guru. Nah, kayak ngono kok jadi guru kok ngono. Nah, itu pertanyaannya kayak itu umpatan. Enggak, bukan umpatan, tapi itu sedikit. Terus menghadapinya gimana sampai akhirnya Mbak Uswa bisa tetap kuat? Mungkin itu kesalahan saya juga, karena sebagai guru juga saya harus bisa menciptakan yang baik buat anak saya. Cuman mungkin itu terlalu
aktif aja, jadi di mata mereka itu salah. Oh, ya, guru itu memang selalu salah ya guys ya. Kita ingin memberikan yang terbaik tapi Ya kadang orang menilainya itu beda. Nah. Tapi memang orang itu lebih mudah menunjuk daripada koreksi diri. Mampukah kita ada di posisi dia? Tetap semangat Mbak Uswa. ya harus mampu. Nomor 4, momen paling indah dalam hidup Kak Uswa. Momen paling indah dimana mendapat dukungan dari orang tua, punya teman-teman yang baik yang selalu mensupport saya. Ya, ini teman-teman yang bisa diajak untuk sharing, diajak untuk ngobrol enak, terus punya satu tempat buat cerita yang Terutama Anyang, waduh. Berarti Ya, melewatkan betul. dengan orang-orang yang paling disayangnya. Ya, Oke. Sekarang gantian Kakak Uswa. Oke. Sesi Kakak Uswa bertanya ke saya. tinggal berapa menit? Oke. Cukup ya. Silakan dipilih. Lotre ya guys. Menang lotre ini. Lebih suka didikan orang tua yang bagaimana? Aduh. Ya, lebih suka didikan orang tua yang bagaimana? Ya, Bu, sebentar. Lebih suka didikan orang tua yang bagaimana? Dia lebih suka didikan orang tua yang tetap menyupport segala keputusan anak yang baik dan sedikit diberi ruang untuk memberikan memberi keputusan dalam hidupnya sendiri gitu. Ya kalau misalkan memang pada saat keliru ya diingatkan, tapi ya tetap disupport. Ketika memang bertentangan, pasti kan ada kan? Pasti ada yang bertentangan dengan keputusan orang tua pasti. Oke. Yang mencari yang bisa mensupport. Iya. Gak mungkin kan kita ambil langkah yang bikin kita masuk sumur, terjerumus ke sumur kan? Wah gitu. Iya. Terus yang ini. Pandangan Anda apa ya? Bagaimana apa itu efektif? Strict parent. Wah, apa maksudnya? Strict parent itu orang tua yang terlalu mengekang. Terus Bagaimana pandangan kalian? Kenapa kok ada apa itu efektif? Apakah strict parent itu efektif buat kalian? Bisa jadi. Okay. Bisa jadi efektif kalau memang sudah benar-benar tidak bisa diajak komunikasi, diajak sharing baru. Oke, yang ini ya. Tipikal cowok yang menurut Anda perfect. Nek sampai yang Jawone metu Jawone. Kalau aku pribadi, cowok yang perfect itu cowok yang bisa menyayangi orang tuaku dengan tulus dan memegang teguh ibadah. Kalau dia memang percaya akan Tuhan, pasti dia akan takut dalam melakukan kesalahan-kesalahan seperti kekerasan atau perselingkuhan. Kalau untuk fisik, ya lebih suka ke cowok tinggi. juga. Itu guys, soalnya aku pendek, memperbaiki keturunan guys. Benar. Juga. Kenapa? Bias? Apa nih? Oh, kenapa bias sama Jerome Pauline? Apa yang membuat terinspirasi? Ayang Jerome. Ya, aku sangat ngefans sama Jerome Pauline, soalnya dia humoris, terus sangat-sangat bisa menginspirasi dari pendidikannya. Dia sangat menyukai pendidikan, terus pinter, terus ya nggak membosankan lah channel YouTube-nya. Tetap semangat Kak Jerome. I love you, I like your channel. Bener nggak? I love you, bye bye, thank you guys. Mwah.